Halo, selamat datang kembali di channel saya, Filateli untuk mencerdaskan bangsa, Filateli sebagai penambah wawasan. Saya Teguh Wiradikusuma selaku penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, dan juga merupakan salah satu juri dunia dari Indonesia. Nah, setelah kemarin kita bicara di video 14 part 3 mengenai penyusunan teks proklamasi, kali ini kita bicara mengenai proses atau kejadian untuk pembacaan teks proklamasi tersebut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi. Nah, Bung Karno membacakan teks proklamasi didampingi oleh Bung Hatta dan wakil rakyat lainnya. Baik Bung Karno maupun Bung Hatta menggunakan setelan serba putih. Setelah itu diadakan pengibaran bendera merah putih yang dipimpin oleh Latif, di mana bendera tersebut dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Sedangkan tiangnya terbuat dari bambu yang disiapkan oleh S. Suhut, serta para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya secara spontan walaupun tidak ada yang memimpin. Acara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung sekitar 1 jam. Bung Karno dan Bung Hatta dianugerahi gelar pahlawan proklamasi berdasarkan keputusan Presiden nomor 81/TK/86. Sedangkan Fatmawati Soekarno dianugerahi pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 118/TK/2000. Nah, selain itu hadir pula Wakil Wali Kota Suwiryo yang memerintahkan Wilopo dan Yono Prawoto untuk meminjam mikrofon dan pengeras suara dari Gunawan, yaitu pemilik toko radio Satria di Jalan Salemba Tengah. Terdapat beberapa tokoh yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi Indonesia, dan berita proklamasi meluas di seluruh Jakarta dengan sangat cepat. Bahkan pagi itu juga teks proklamasi sudah sampai ke tangan kepala bagian radio dan kantor Dumai, yaitu Waidan B. Paleneven, di mana dia menerimanya dari wartawan yang bernama Syahrudin. Kemudian dia memerintahkan F. Hus sebagai Markonis supaya menyiarkannya 3 kali berturut-turut. Ketika itu orang Jepang masuk dan memerintahkan untuk berhenti menyebarluaskannya, namun tidak dihiraukan. Berita tersebut diulang setiap setengah jam hingga pukul 16. Akhirnya mancar tersebut disegel oleh Jepang pada tanggal 20 Agustus 45. Namun para pemuda membuat mancar baru dengan bantuan beberapa teknisi radio. Alat-alat mancar tersebut diambil dari kantor berita Dumai bagian demi bagian dan dibawa ke rumah Waidan, dan sebagian lagi dibawa ke Menteng 31. Dari sinilah seterusnya berita proklamasi disiarkan. Hampir semua harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus memuat berita proklamasi. Dan untuk mengenang peristiwa yang sangat penting tersebut, maka tempat di mana pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibangunlah Tugu Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang dikenal dengan Jalan Proklamasi berdasarkan keputusan Presiden nomor 54 tahun 79 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1980. Itu pembicaraan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Besok kita akan memasuki mengenai perjuangan kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan tahun 45 sampai tahun 50. Oke, tolong channel ini untuk di-sharing dan juga rekan-rekan bisa subscribe demi
demi kemajuan channel ini, demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kita ketemu lagi di besok hari. Salam Philately.